Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam. Lanjut saja ke materi. Yang pertama, kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam. Kebijakan fiskal. Kebijakan pengeluaran. Pemerintah mengelola pengeluaran publik dengan bijaksana untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan pembangunan infrastruktur. Kebijakan pendapatan pemerintah menciptakan sistem pendapatan yang adil dan berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan. Kebijakan pajak mengimplementasikan sistem perpajakan yang transparan, proporsional, dan tidak memberantakan masyarakat dan memastikan redistribusi kekayaan yang adil. Kebijakan subsidi memberikan subsidi pada sektor-sektor yang strategis untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan melindungi masyarakat yang rentan. Meningkatkan investasi dan pengembangan sektor ekonomi Islam seperti perbankan syariah, asuransi syariah, dan pasar modal syariah. Mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dengan memperkuat sektor-sektor ekonomi yang berbasis pada prinsip-prinsip Islam. Kebijakan pendapatan pemerintah menciptakan sistem pendapatan yang adil dan berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan umum dan mendukung ekonomi. Prinsip dasar 1. Keadilan kebijaksanaan fiskal dalam ekonomi Islam harus memperhatikan keadilan sosial dan ekonomi dengan tujuan untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat secara keseluruhan. 2. Keterbukaan kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam harus transparan dan terbuka dengan tujuan untuk meningkatkan akuntabilitas dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah ekonomi yang seimbang. 3. Keterbatasan kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam harus memperhatikan keterbatasan sumber daya dan kemampuan pemerintah dalam menjalankan kebijakan fiskal yang efektif dan efisien. 4. Kepentingan masyarakat kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam harus memperhatikan kepentingan masyarakat secara keseluruhan dengan tujuan untuk menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran yang merata. Sumber penerimaan yang cukup penting dalam pemerintahan Islam. Yang pertama, zakat. Zakat adalah sumber keuangan negara dalam ekonomi yang islami. Zakat sebagai sumber permintaan utama memiliki potensi yang besar mengingat hukumnya yang wajib. Yang kedua, wakaf. Wakaf dari pandangan hukum syara berani menahan harta yang mungkin diambil manfaatnya. Kepemilikan wakaf dikembalikan pada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, barang-barang yang diwakafkan tidak boleh dihabiskan, diberikan, atau dijual kepada pihak lain. Yang ketiga, NUA. NUA yaitu pajak umum yang dibebaskan atas warga negara untuk menanggung kesejahteraan sosial atau kebutuhan dana untuk situasi darurat. Yang keempat, jizyah. Jizyah merupakan pajak yang dibayar oleh kalangan non-muslim sebagai kompensasi atas fasilitas file klanam, layanan kesejahteraan, serta jaminan keamanan yang mereka terima dari negara Islam. Yang kelima, usur atau pajak perdagangan. Usur adalah pajak yang dikenakan atas barang-barang dagangan yang masuk negara Islam atau datang dari negara Islam sendiri. Pajak ini berbentuk impor yang dikenakan pada semua pedagang, dibayar sekali dalam setahun dan hanya berlaku bagi barang yang nilainya kurang dari 200 dirham. Pinjaman. Yang keenam, pinjaman. Pinjaman atau utang baik luar negeri maupun dalam negeri dalam Islam sifatnya adalah hanya sebagai penerimaan sekunder. Alasannya, ekonomi Islam tidak mengenal bunga. Demikian pula untuk pinjaman dalam Islam, haruskah bebas bunga? Pengeluaran pemerintah akan dibiayai dari pengumpulan pajak atau bagi hasil. Yang ketujuh, kafarah. Kafarah merupakan denda yang dulu dikenakan kepada suami istri yang melakukan hubungan di siang hari pada bulan Ramadan. Denda tersebut dimasukkan dalam pendapatan negara. Dampak kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam. Yang pertama, kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Beberapa dampak yang mungkin terjadi antara lain
Dampak kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam. Penerapan kebijakan fiskal dalam negara Islam menerapkan prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam kebijakan fiskal untuk menciptakan sistem ekonomi yang adil dan berkelanjutan. Tantangan dalam implementasi kebijakan fiskal. Menghadapi tantangan seperti kebijakan yang tidak konsisten dengan prinsip-prinsip Islam, kurangnya pemahaman dan resistensi dari sektor tertentu. Mungkin sekian dari kelompok kami dan ada sedikit kesimpulan. Kebijakan fiskal di dalam ekonomi Islam yaitu sebuah kebijakan pemerintah yang di dalamnya terdapat proses perkembangan masyarakat yang selalu didasarkan kepada hukum distribusi kekayaan berimbang dengan selalu menerapkan nilai-nilai material dan spiritual pada posisi yang sama. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.